Oke, dari 131 juta orang itu berada di mana saja sih? Paling besar memang ada di sektor pertanian. Jadi kita dalam melihat ketenaga kerjaan, kita menggunakan sektoral ya, menggunakan pembagian. Jadi ini ada namanya KBLI ya, itu sudah ada sektor-sektornya yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian kita hanya tinggal mengikuti saja. Sebenarnya sektor-sektor ini kalau sama Pak Amin nanti dimarahin karena kita berpikir sektoral gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah karena ini memudahkan untuk belajar. Paling besar memang ada di sektor pertanian. Sumbernya dari BPS ini aku ambil gitu dari sensus tahun 2020. Kemudian yang sektor kedua yang besar itu adalah perdagangan 18,63% berada di situ. Selanjutnya adalah industri pengolahan atau manufaktur 14,09%. Sisanya kecil-kecil ada akomodasi, makanan, minuman, konstruksi, pendidikan. Nah, jasa pendidikan itu teman-teman kalau nanti lulus jadi guru itu ada di situ. Hanya 5,34% dari total tenaga kerja penduduk bekerja di Indonesia. Nah, di Indonesia itu ini data tahun 2019. Jadi ini nggak update ya. Ada 3,9 juta perusahaan, 16%-nya manufaktur, 79%-nya itu ada di Jawa dan Sumatera. Artinya hanya 21% yang ada di luar Jawa Sumatera. Kemudian di Jawa ini di seluruh Indonesia ada 121 kawasan industri. Kenapa kawasan industri jadi penting? Karena kegiatan saya sehari-hari berurusan dengan sektor manufaktur. Jadi di luar sektor manufaktur, pengetahuan saya hanyalah sedikit gitu. Kalau diminta ngomong di luar sektor manufaktur, pengetahuan saya terbatas. Akumulasi pengetahuannya masih sedikit. Oke, kita ke selanjutnya. Saya loncat ke tren perburuhan di Indonesia karena tak pikir tadi cuma sejam, makanya ya nggak bisa lama-lama gitu. Kita lamain di diskusinya aja nanti. Ini adalah tren perburuhan di Indonesia. Tren ini mulai kapan? Ya, mulai kapan ya? Nggak tahu deh. Tapi saat ini yang berlaku adalah begitu deh. Kalau istilah-istilah teknis nanti teman-teman banyak yang belum akrab dengan istilah-istilah teknis, nanti bisa ditanyakan. Silahkan mau di chat sekarang boleh, jangan nunggu nanti. Atau mau nanti buka mikrofon juga boleh. Oke, tren perburuhan di Indonesia itu yang pertama itu informalisasi. Nanti akan ada penjelasannya sendiri. Oke, yang pertama informalisasi, kemudian fleksibilisasi, kemudian prekariatisasi, upah real turun, FOA memburuk, dan kemudian yang keenam adalah pergantian generasi. Ini trennya adalah begini. Nah, sekarang ini adalah kategorisasi formal dan non formal. Kemudian kenapa mengalami informalisasi gitu ya. Jadi di dalam pekerjaan gitu ya dan perburuhan itu ada yang namanya formal dan non formal. Ini juga kategorisasi yang tidak bisa selalu benar gitu. Tetapi karena ini memudahkan, maka kita masih menggunakannya. Nah, perbedaan kerja formal dengan non formal itu teman-teman bisa lihat di sini. Kalau kerja formal itu ada kontrak yang jelas atau SK pengangkatan. Ini karakternya ya. Kemudian jam kerjanya jelas, upahnya jelas. Biasanya, ini saya ngomong biasanya, itu di atas UMK atau setara dengan UMK. Kemudian tempat dan fasilitas kerjanya jelas, ada jaminan kesehatan dan job description-nya ada. Jadi pekerjaannya itu jelas. Misalnya guru, pekerjaannya adalah mengajar, kemudian menyiapkan bahan ajar, kemudian menemani murid buat laporan, kemudian membuat tes dan memberikan penilaian gitu. Kontraknya ada atau SK pengangkatan. Kemudian upahnya ada dijelaskan segini dan biasanya di atas atau sama dengan UMK. Tempat dan fasilitas kerja jelas. Tempat kerjanya guru misalnya non pandemi itu ada di sekolah. Kemudian fasilitas kerjanya misalnya diberikan laptop kah atau diberikan papan tulis kah misalnya begitu. Sama dengan di pabrik gitu ya. Misalnya ada kontrak jam kerjanya mulai jam 8 sampai jam 4 sore atau jam 9 sampai jam 5 sore, ada jaminan kesehatan, didaftarkan ke BPJS Kesehatan dan iurannya juga dibayar. Ini adalah ciri-ciri kerja formal, hubungan kerja formal. Oke, kemudian yang non formal itu adalah sebaliknya tentu saja. Tidak ada kontrak ataupun SK, jam kerjanya tidak jelas, upah di bawah UMK, itu yang kejadian biasanya. Tempat dan fasilitas kerja tidak jelas juga, tidak ada jaminan kesehatan, job desk juga tidak jelas. Yang non formal ini contohnya adalah misalnya karyawan waitress itu apa? Penjaga toko atau kemudian pelayan restoran. Seringkali jam kerjanya tidak jelas. Kemudian satu lagi pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga itu tempatnya jelas, fasilitas kerjanya jelas, tetapi tidak ada jaminan kesehatan. Kemudian job description-nya juga sering tidak jelas.
padahal tugasnya itu memasak, tetapi dia juga mengasuh anak. Misalnya jam kerjanya harusnya dari jam 8 sampai, tidak ada jaminan kesehatan. Pekerja domestik, pekerja rumah tangga itu setauku tidak didaftarkan BPJS dan iurannya juga tidak dibayarkan oleh pemberi kerja gitu. Nah, next. Oke, yang tadi ini adalah nomor 2. Oh, bentar. Sebelum ke next ya, masih di sini. Nah, sekarang trennya adalah pekerja formal itu semakin menjadi informal. Semakin menjadi informal dengan ciri-ciri apa? Tidak ada kontrak yang jelas. Buruh harian lepas misalnya, itu tidak punya kontrak. Hanya dipekerjakan, oh ya sudah kamu bekerja begini, upahnya sekian, kemudian kamu kerja, jam kerjanya juga nggak jelas. Yang formal itu mengalami informalisasi. Hak-haknya tidak diberikan tentu saja ya. Yang hak normatifnya tadi jam kerja jelas, upah, kemudian tempat, jaminan kesehatan, job desk tidak ada. Padahal bekerjanya di tempat yang formal. Misalnya pabrik, kemudian misalnya guru juga mengalami informalisasi. Bahkan ceritanya di Retno itu guru itu sekarang berdasarkan jam ngajar, ke jamnya 50.000 ya sudah dikalikan. Itu kan menjadi seperti piece rate, praktek piece rate di dalam pabrik. Oke, jangan lupa istilah-istilah teknis teman-teman, istilah-istilah teknis yang teman-teman belum akrab, silahkan bisa ditaruh di chat nanti ditanyakan. Oke, itu adalah informalisasi.